Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Sopir taksi pemeras turis asing bukan anggota taksi keliling Ngurah Rai. Nelayan pantai Kelan Badung masih takut melaut. Mencoba nikmatnya lawar daging kambing di kawasan wisata Pantai Sanur. Kasus pemerasan yang menimpa 2 turis asing di Bali beberapa waktu lalu telah mencoreng pariwisata dan angkutan umum di Bali. Kasus ini membuat geram pengelola taksi keliling Ngurah Rai. Asosiasi menyatakan pelaku tidak lagi menjadi anggota taksi keliling Ngurah Rai karena sejak tahun 2022 yang bersangkutan tidak mendaftar ulang dan memperbaharui kendaraan yang digunakan. Itu bukan anggota kami, Pak. Karena dia harusnya melakukan registrasi ulang di tahun 2022 ya, atau melakukan peremajaan namun tidak diberlakukan. Bahkan ya, sebelum itu kita bersurat, Pak, kepada anggota kita, Pak. Itu harus melapornya setiap kapan itu ya? Setiap 10 tahun melakukan peremajaan, dan juga dari Dishub juga kita melampirkan ini, Pak. Ya, jadi ada 2 surat, Pak. 2 surat yang kita kirimkan kepada anggota kita untuk melakukan peremajaan, Pak. Gede Sudaya menyesalkan kejadian yang menimpa 2 turis asing. Ia menghimbau pengguna jasa taksi lebih teliti memilih mobil taksi yang digunakan dan cek kembali identitas pengemudi maupun identitas mobil. Sebelumnya 2 turis asing menjadi korban pemerasan sopir taksi. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam agar memberi uang lebih dari tarif yang disepakati. Pelaku akhirnya ditangkap di Surabaya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Nelayan di Pantai Kelan belakangan ini jarang mencari ikan ke laut karena cuaca buruk dan tidak menentu. Sejak awal tahun, cuaca di Pantai Kelan tidak bisa ditebak. Kadang baik, namun tiba-tiba bisa berubah buruk. Ombak tinggi disertai hujan dan angin kencang. Nelayan akhirnya tidak berani mencari ikan dan memilih tinggal di rumah dan hanya pergi melaut 2 hingga 3 hari sekali dalam seminggu. Cuacanya tidak bisa dikendalikan bagus sekarang, Mas. Jadi belum, cuaca tidak menentu, Mas. Tidak menentu, Mas. Dari mana, Mas? Untuk melautnya berarti jarang-jarang gitu? Ya, jarang-jarang, terkadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi hasil tangkap menurun, Mas? Menurun, tahap penurun. Ya. Biasanya apa, Mas, kalau cuaca baik ini? Apa dapat ikan apa? Kalau mancing sekarang masih kena selusung sama tongkol sekarang. Kalau jaringan ya tongkol sama itu, suat gitu. Perkiraan masih lama ini, kurang lebih ada 2 bulan 3 bulan. Soalnya cuaca musim barat soalnya ini, Pak. Oh gitu. Ya. Orang beraktivitas itu ya sedikit-sedikit 1, 2, dan 3 itu. Ya. Tadi malam aja sudah hujan angin di tengah. Sedikit-sedikit. Sedikit ya. Berapa kilo, Mas, dapat, Mas? Ya kadang-kadang ya 40 kilo, 30 kilo bisa menurun itu dah. Kalau bagus biasanya berapa? Kalau bagus ya lumayan dapat nelayan, tapi harga ikannya ini yang susah. Berapa, Mas, kalau lumayan itu berapa? Kalau nelayan banyak yang dapat itu 3.000, 3.500 per kilo. Kilo itu ya. Bisa-bisa jadi ikan rebusan cuma 2.500. Itu jenis apa yang paling banyak sini, Mas? Ikannya itu kemuru, lengseng, tongkol gitu. Kondisi ini berdampak ke hasil tangkapan ikan.
Sebelumnya, nelayan di Pantai Kelan bisa membawa pulang maksimal hingga 3 ton ikan, namun saat ini jauh menurun. Rata-rata mereka hanya membawa hasil tangkapan sekitar 30 kg sekali melaut dengan jenis ikan tongkol hingga selungsung. Nelayan memperkirakan kondisi ini akan berlangsung lama karena cuaca musim barat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kodam 9 Udayana kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Belum lama ini, Kodam 9 Udayana menerjunkan anggotanya membersihkan danau, pantai, serta menanam ribuan pohon untuk penghijauan. Salah satu lokasi kegiatan yang dinamakan Kick-Off Pelestarian Alam ini adalah areal Pura Pasar Agung Batur di Kecamatan Kintamani, Bangli. Kodim 1626 menanam 500 pohon berbagai jenis seperti mangga, nangka, cemara, ampupu. Dalam kegiatan, TNI juga melibatkan Polri dan instansi terkait serta masyarakat sekitar. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Harvendi mengatakan kegiatan ini merupakan program Kepala Staf TNI Angkatan Darat bersama masyarakat untuk melestarikan alam. Intinya adalah kita bersama-sama menjaga alam supaya alam tetap bersahabat dengan kita dan kita bisa hidup dengan nyaman. Apalagi Bali adalah daerah pariwisata. Kalau Bali bersih, Bali nyaman, orang akan banyak datang ke Bali. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan kegiatan ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk menanam pohon saat memasuki musim hujan. Awal tahun kita buka juga dengan menanam pohon. Dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, semoga dengan kita merawat alam, alam menjaga kita. Terima kasih untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa lebih terjaga harmonisasi antara alam dengan lingkungan kita. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Bali yang melibatkan banyak kegiatan mulai membersihkan pantai, danau hingga aksi tanam pohon. Kegiatan ini diharapkan bisa menghijaukan sebagian kawasan Kintamani yang ludes terbakar saat kemarau panjang beberapa waktu lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.